Oke, kita ketemu lagi dengan Cahaya Malam yang menceritakan kisah-kisah mistis dari para narasumber yang datang di podcast ini. Nah, sekarang kita kedatangan narasumbernya dari Karanganyar ya. Iya, Namanya? Pak. Nama saya Vina. Oh, Vina. Iya. Katanya Vina mengalami kejadian mistis di kamarnya ya, betul ya? Iya, betul, di kamar. Langsung saja untuk ceritanya kita serahkan ke narasumber. Gimana dari awalnya? Jadi itu kalau nggak salah hari Rabu malam. Rabu malam. Itu minggu-minggu ini atau sudah lama? Sudah lumayan lama, tapi belum lama banget. Oh, belum Ya, lama banget. Tahun yang kemarin berarti? Belum ada setahun. Oh, belum ada setahun. Belum ada setahun. Bisa Baru beberapa dilanjutkan? bulan ya. Hmm. Itu kan awalnya susah tidur. Nah, pas bisa tidur tuh kayak kebangun-kebangun. Ya. Kebangun-kebangun gitu. Tapi nggak tahu gara-garanya apa. Terus coba tidur lagi di jam sekitaran kalau nggak salah jam satuan lebih. Nah, susah tidurnya di tengah malam ya, ya. Jadi nggak bisa tidur sampai jam 1. Iya. Terus bisa tidur. Nah, pas bisa tidur itu awalnya mimpi buruk gitu. Mimpi buruk. itu masih ingat mimpinya apa? Kalau nggak salah itu dikejar makhluk gitu toh, Pak. Makhluk besar. Kok main tinggi Gendruwo, banget. kan? Ya. Mungkin semacam itu mungkin. Oh ya. Terus setelah itu kebangun kan karena mimpi itu. Iya. Pas tidur lagi tuh kayak ada yang ngeraba rambut. Rambut. Ngeraba rambut. Tapi kalau orang itu bukan orang, soalnya cuma 3 jari yang kerasa. Itu di kamarmu tuh cuma ada kamu saja? Iya, sendiri tidak tok. ada adik mungkin yang lain? Nggak ada. Beda kamar. Beda kamar. Ya. Terus Kayak ada yang ngeraba 3 jari kan, Pak. Di sini kayak berasa banget itu kayak kalau ke bawah mimpi kayak nggak ke bawah mimpi, soalnya bener-bener kayak real gitu loh. oh iya, jadi kesannya real gitu ya? Iya. Kayak Terus? 3 jari, kuku panjang-panjang gitu. Panjang. Terus pas saya itu setelah kejadian itu kan kebangun ya, Pak, kerasa kebangun. Iya. Nengok ke belakang, nggak ada apa-apa. Terus tidur lagi karena ya takut ya kamarnya di belakang sendiri, nggak ada temennya. Ya. Terus coba tidur lagi, terus kerasa lagi kayak gitu keulang. Jadi kamu pas posisinya kerasa itu posisinya ya antara bangun tidur gitu berarti? Pas tidur, coba tidur miring gitu kan, Ya. tidurnya ngadep ke pintu. Ya. Nah itu dari belakang itu kerasa lagi kayak ada yang ngebelai belakang, kebelai rambut gitu. Ya. Terus itu tak tengok lagi sampai ke bawah gitu loh, Kak. Kasurnya kan Kasurnya gini. posisinya ada lorongnya berarti? Nggak ada lorong. lorong. Cuma ada space kecil gitu di sebelah di belakangnya pokoknya. Ya gitu. Terus Tapi pas nggak tak ada cek, apa-apa? tak cek nggak ada apa-apa. Pintunya juga ketutup, nggak ada orang pokoknya itu. Tapi gitu terus tak coba tidur lagi. Akhirnya bisa tidur Ya. sampai pagi. Sampai pagi. Udah. Terus pas tak ceritain ke bapak gitu kan katanya. Katanya emang rumahnya itu emang kayak dulu Mbah itu punya apa ya Pak namanya, kalau orang Jawa itu sebutnya open gitu. Tapi Kodam. udah lama banget. Bukan, kodam. Tapi udah lama banget. Udah lama banget. Gitu. Tapi Iya, semenjak kejadian itu masih ada kejadian yang lain lagi, ada rentetannya enggak? Ada, paling Ada. ya tindian gitu tok. Ketindian. Ketindian gitu. Keperpan itu ya? Iya, itu. Tapi yang anggota keluarga yang lain juga merasakan tidak? Bapak sama ibu yang lain enggak? Bapak ngerasain pas tidur di ruang TV.
tidur di depan TV, tidur di ruang depan tamu TV. berarti? Iya, di ruang tamu itu. Di tengah malam juga? Iya, itu pindah ke setelah iya kan bapak ke tindih, terus cerita kan katanya pindah ke ibu. Soalnya bapak diem aja, pindah ke ibu tindihannya. Oh gitu. Terus ibunya teriak-teriak, terus besoknya itu ke saya lagi gitu. Oh gitu. Tapi setelah itu udah nggak ada ya? Akhir-akhir ini mungkin Akhir-akhir ini nggak ada. Oh tidak ada. Oke. Ya semoga sudah tidak ada lagi ya untuk kejadian ini. Mungkin ada yang lain, mungkin punya pengalaman yang lain mungkin selain itu ada. Ada kejadiannya itu setelah malam setelah Pak D meninggal. Pak D meninggal. Pas Pak D malam dari itu juga ibu Pak. atau bapak? Dari bapak. Dari bapak. Iya, samping rumah pas itu. Oh rumahnya di samping. Samping rumah pas itu. Jadi rumahmu itu dulu masih satu sama mbahmu itu berarti? Iya. Masih satu. Iya, ya. satu. Terus? Itu tuh kan sorenya dikabarin meninggal, terus dibawa pulang. Ya. Nah, pas malam itu kan ikut ke situ ya, Pak, sholat juga, nyolatin gitu. Nah, terus itu kan jam 10-an itu baru pulang. Akhirnya nggak bisa tidur lagi karena ya kepikiran juga sih, Pak. Terus ketindihan itu tapi kayak nampakin dirinya gitu. Kayak nampakin diri. Maksudnya makhluknya itu. Iya, tapi bukan kok gendruwo atau apa gitu, tapi pocong. Tapi putih bersih, iya, nggak kotor. Nggak ada mukanya. Putih itu berarti. Nggak kotor yang, tapi itu awalnya kan ketindihan badannya. Nah, terus coba baca-baca kayak doa-doa surat gitu. Yasinan gitu. Saya coba gitu biar bisa gerak, bisa ngomong gitu. Terus udah lepas. Nah, kok setelah itu tuh kakinya yang nggak bisa digerakin. Nggak bisa digerakin. Kakinya mati rasa gitu. Kakinya nggak bisa digerakin. Terus setelah tak cek ke bawah itu kayak ada yang megangin. Ada yang megangin? Kayak ada yang megangin. Itu posisinya gitu. Siang atau malam atau gimana? Malam kayaknya ya? dini hari. Dini hari? Iya. Itu ada saksinya itu? Kalau saksi nggak ada, tapi itu saya lihat sendiri. Kalau halusinasi kayaknya nggak, soalnya bener-bener real gitu loh, Pak, kayak kejadian yang pertama. Ada yang merasakan juga yang lainnya. Iya. Terus tak lihat di pojok kasur itu ternyata ada, saya lihat pocong itu. Kamu melihat seperti itu, reaksimu gimana kira-kira? Kalau takut sih nggak takut ya, Pak, nggak takut. Cuma kayak kaget gitu loh. Kaget. Kenapa? Kayak salah gitu, kayak langsung muncul itu. Iya, kayak salah apa atau gimana kok tiba-tiba. Soalnya itu kan nggak jauh ya kejadiannya, nggak jauh dari yang sebelumnya, terus ada itu gitu. Iya, itu terus kayak berkepanjangan gitu loh, Pak. Tapi nggak kok setiap hari sering gitu, nggak. Paling cuma ketindihan, lepas udah gitu. Terus setelah itu ada gitu terus pokoknya. Itu kalau istilahnya ya, kamu merasa tuh pocongnya siapa tuh, kamu pernah konsultasi nggak itu punya siapa gitu? Nggak tahu? Nggak tahu, cuma cerita. Terus katanya bapak juga pernah ketindih gitu toh. Tapi bukan nggak ngelihat makhluknya. Tapi warga yang lain itu pernah lihat yang serupa nggak? Kalau warga yang lain sih kurang tahu ya, Pak. Tapi tetangga saya pernah cerita kalau di belakang rumah itu pernah ditampakin, bukan pocong tapi ya makhluk halus di belakang rumah. Soalnya di belakang rumah itu sebelumnya kan kayak kebun, terus banyak apa itu namanya, bambu-bambu gitu, pohon bambu gitu, masih lebat banget. Tapi sekarang udah ditebang. Udah ditebang. Itu kalau bambu biasanya dekat sungai enggak itu? Bukan? Enggak, sungai tapi kecil, kayak enggak besar banget, paling semeter setengah. Intinya kan warga nggak diteror ya, intinya ya, cuma berapa tak ya. Terus ada lanjutannya mungkin? Sudah sampai itu saja. Jadi memang yang namanya makhluk spiritual ya, jadi makhluk gaib itu ya kita percaya, tapi kan setiap orang kan mungkin pengalamannya berbeda-beda melihat itu ya kan. Bisa jadi ya itu memang halusinasi, bisa jadi memang itu real gitu ya, karena memang kita nggak bisa lihat makhluk jin itu, kita nggak bisa lihat, cuman dia bisa menyerupai apapun gitu.
Yang kita lihat itu penyerupaannya, bukan jin aslinya. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin itu aja kesempatan kita berbicara dengan narasumber kita yang keren sekali, yang dari jauh-jauh dari Karanganyar. Jadi bisa jadi pelajaran buat kita juga ya. Kita apapun yang jadi pengalaman, setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Jadi yang penting kita tetap pegang teguh atau kita tetap bertauhid atau meningkatkan ibadah kita supaya tidak terjadi gangguan-gangguan yang serupa. Seperti itu ya. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya bareng saya Febri di Calang Cahaya Malam.